Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lin yang memicu kekacauan besar, menarik banyak kekuatan puncak dan membuat situasi tak terkendali. Menyadari bahaya, Xiaoyan memilih mundur secara strategis, menarik kembali pil, memancing semua pihak menuju wilayah suci Dewa Buddha, lalu melarikan diri sambil menyembunyikan jejak. Kini dia menjadi pusat perburuan. Meski aura Xiaoyan tersembunyi, bayangan-bayangan itu tetap mengejar dengan metode khusus. Sosok itu sama sekali tidak asing bagi Xiaoyan. Dia adalah Zhu Jiangye. Di tangannya tergenggam sebuah tombak bertulang panjang, tepatnya pecahan tulang bintang, senjata yang sebelumnya telah dirampas oleh tangan monster misterius itu. Setelah Zhu Jiangye meneliti jejak kepompong pelindung yang ditinggalkan Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap dia berubah menjadi seberkas pelangi panjang dan melesat ke dalam kehampaan. Begitu memasuki kehampaan tersebut, dari tubuh Zhu Jiangye terpancar aura iblis yang tersembunyi namun mengerikan. Cari dia, apapun caranya, dia harus ditemukan. Perintah itu menggema. Di antara bintang-bintang di sekitarnya, para klan iblis seolah menerima panggilan tersebut. Tak satu pun berani menunda. Mereka semua segera bergerak, menyapu kehampaan dengan kecepatan tinggi. Setelah kepergian Zhu Jiangye, ruang dalam balai lelang kembali bergetar hebat. Guncangan itu begitu kuat hingga membuat banyak sosok di dalamnya tidak sempat bereaksi. Saat itu, seorang pria bernama Hairan yang mengenakan mahkota emas dan jubah brokat berdiri dengan aura keagungan yang luar biasa. Di belakangnya, niat membunuh terasa dingin dan tajam. Dia mengangkat tangannya dan meraih sesuatu dari kejauhan, lalu menangkap sisa aura jamur racun yang ditinggalkan Xiaoyan. Setelah disapu dengan kekuatan jiwa, sisa itu langsung diremukan menjadi debu. Billion yang ditukar dari nomor 7 pasti dibuat oleh orang ini. Jika dia tertangkap hidup-hidup, lebih banyak pil bisa disuling. Hairan mengayunkan lengan bajunya dengan keras. Di bawah kakinya muncul sebuah pedang raksasa. Dengan dorongan pedang itu, tubuhnya menghilang seketika ke dalam kehampaan. Kecepatannya luar biasa, bahkan mampu membekukan dan menembus ruang hampa itu sendiri. Di atas kompas terbang, Xiaoyan yang sedang bermeditasi langsung merasakan betapa aura kuat menguncinya. Tekanan yang baru saja menghilang kini kembali menyelimuti dirinya. Mereka datang lagi. Yang mengejar kita setidaknya ada 2 dewa abadi tingkat kelima, bahkan mungkin lebih kuat. Xiaoyan mengernyit, tekanan ini bukanlah tekanan pembunuhan murni. Itu berarti pihak lawan tidak benar-benar berniat membunuhnya. Kalau begitu, tujuan mereka hanya 2, Billion Yang atau mereka ingin menangkapku hidup-hidup. Dia tidak takut pada dewa abadi tingkat kelima. Namun, tekanan skuad ini jelas bukan hanya berasal dari tingkat tersebut. Di antara para pengejar, pasti ada sosok yang lebih kuat. Misalnya Miao Liankong dari wilayah suci Dewa Buddha. Meskipun Miao Liankong telah menyembunyikan auranya, Xiaoyan tetap bisa merasakan gelombang kekuatan yang tidak biasa darinya. Di antara para pengejar, sosok itu pasti ada. Saudara Xiaoyan, jangan khawatir, ucap He Xianren. Aku akan mengerahkan teknik pengaburan hingga batas maksimal. Kita bisa menyembunyikan aura kita dengan sangat baik. Kecuali mereka yang memiliki kekuatan jiwa tingkat alam tanpa harapan. Mustahil mereka bisa mendeteksi kita. Setelah berkata demikian, He Xianren segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Sebuah simbol rahasia melayang di hadapannya. Berputar cepat, memancarkan kekuatan penyamaran yang jauh lebih dahsyat. Dia terus mengubah arah perjalanan mereka, tidak langsung menuju wilayah suci Dewa Buddha. Setidaknya sampai mereka memastikan tidak tertangkap sebelum memasuki wilayah tersebut. Dengan kerjasama antara teknik He Xianren dan jiwa pergerakan ilusi milik Xiaoyan, lintasan mereka nyaris mustahil dilacak, seperti bayangan hantu, tak meninggalkan jejak. Di kehampaan yang mereka lalui, banyak aura menyapu tanpa henti. Teknik penyembunyian yang mendominasi, bahkan bisa menyembunyikan aura sebaik ini. Gumam Miao Liankong. Kecepatan Miao Liankong juga tidak kalah. Dia pun memiliki kemampuan menembus kehampaan. Namun karena jejak aura Xiaoyan terputus-putus dan pergerakannya begitu aneh, dia terpaksa membuang banyak waktu. Selain dirinya, ada pula para dewa dari klan lain yang ikut mengejar, menyisir kehampaan. Di antaranya terdapat King Teng dari sekte pil emas 9 putaran. Namun mereka memilih jalan berbeda, menggunakan lubang cacing untuk langsung menuju wilayah suci Dewa Buddha. Di atas kompas terbang, meskipun Xiaoyan telah membuka persepsi penuh, dia tetap sesekali terdeteksi oleh klan iblis dan klan dewa. Awalnya dia tidak terlalu peduli, namun setelah beberapa kali kejadian, Xiaoyan mulai merampas tubuh mereka, menjadikan mereka mata-mata miliknya di kehampaan. Dia hampir yakin bahwa beberapa bayangan gelap itu adalah metode Miao Liankong. Di antara sosok-sosok tersebut, tiba-tiba muncul satu aura yang membuat pupil mata Xiaoyan mengecil tajam. Melalui penglihatan utusan bayangan yang ia kuasai, dia melihat wajah yang sangat dikenalnya.
Chu Jiangye. Dalam pertempuran di Sungai Sen, seandainya monster itu tidak muncul di saat terakhir, Chu Jiangye sudah pasti mati di tangannya. Xiaoyan memperhatikan lebih seksama. Di tangan Chu Jiangye masih tergenggam tombak bertulang panjang, senjata klan Yuan Shen yang sebelumnya telah direbut monster itu, dan kini jatuh ke tangan Chu Jiangye. Alis Xiaoyan mengernyit. Untuk sesaat dia bahkan berniat meninggalkan klon roh untuk merebut kembali senjata itu. Namun tepat saat itu, Chu Jiangye tiba-tiba bergerak dan menangkap utusan bayangan yang telah dirasuki Xiaoyan. CCJ, menarik sekali. Masih berani masuk ke wilayah kekuasaanku. Kau tak akan bisa kabur dari telapak tanganku. Chu Jiangye tertawa aneh. Wajahnya semakin bengis. Tanpa ragu, Xiaoyan langsung meledakkan utusan bayangan itu. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang kehampaan. Namun bagi Chu Jiangye, itu sama sekali tidak menimbulkan luka. Dia tetap utuh. Hanya saja urat-urat di wajahnya mendekang hebat. Dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar. Namun baru saja dia bergerak, seberkas energi pedang melesat ke arahnya. Tubuh Chu Jiangye langsung bergetar hebat. Pupil matanya mengecil. Dia tahu jika dia berani bergerak sedikit saja, pedang itu akan langsung merenggut nyawanya. Sebuah suara dingin bergema dan membuat jiwanya bergetar. Dewa ini sepertinya salah orang. Kau ingin aku menyerahkan apa? Kesombongan Chu Jiangye lenyap seketika. Dia kini seperti anak ayam yang dicekik lehernya. Serahkan nyawamu. Sosok itu berdiri di atas pedang raksasa, menunduk, matanya dingin dan tanpa emosi. Aku tidak melakukan apapun. Mengapa ingin membunuhku? Chu Jiangye memasang wajah polos. Pedang itu tiba-tiba maju. Ujung bilahnya hanya berjarak 1 jari dari tubuh Chu Jiangye. Kalau masih tidak bicara, mati. Aku bicara. Chu Jiangye akhirnya menyerah. Yang mulia pasti juga mengejar orang itu. Tapi aku datang terlambat. Aku memang tidak mendapatkan petunjuk lain. Begitu kata-kata itu selesai, pedang langsung menusuk tubuhnya. Anehnya, Chu Jiangye tidak langsung mati. Bahkan tidak ada darah yang mengalir. Pedang itu justru seolah menyatu ke dalam tubuhnya. Mulai sekarang, kau adalah budak pedangku. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk melawan, Chu Jiangye hanya bisa menurut. Sedikit saja perlawanan, tubuhnya akan langsung hancur menjadi debu. Sosok di atas pedang raksasa itu membawa Chu Jiangye menembus kehampaan sekali lagi dan menghilang. Setelah beberapa kali penembusan ruang, tekanan akhirnya berkurang, meski belum sepenuhnya hilang. Namun pada saat itu, gelombang dari suatu dimensi tiba-tiba bergetar. Xiaoyan membalik telapak tangannya, cahaya biru keunguan mekar perlahan. Rapat kekacauan diadakan sekarang. He Xianren juga mengeluarkan kitab penjara jiwa. Kesadarannya bergerak, dan di hadapannya muncul seekor binatang petir yang memancarkan aura luar biasa. Tidak perlu khawatir, jika ada bahaya, dia akan memaksaku keluar, ucap He Xianren. Xiaoyan memang tidak terlalu cemas. Bagaimanapun dia masih memiliki klon roh yang berada di sisinya. Apapun yang terjadi, mohon Tuan He untuk sementara merahasiakannya. Xiaoyan mengepalkan tangan dan memberi hormat. Dia tahu bahwa tanpa diminta pun He Xianren tidak akan sembarangan berbicara. Saudara Xiaoyan, tenanglah, ucap He Xianren sambil mengangguk ringan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.